Sanak Surau. Kalau di Pekanbaru apa komunitas yang apa Ustaz? Iya, Pekanbaru banyak juga komunitas Pekanbaru ya. Mereka bergerak langsung di pengajian-pengajian ya. Baik pejuang subuh ya. Pejuang subuh Ustaz. Baik juga gerakan subuh namanya pejuang subuh ada. Terus komunitas-komunitas yang mereka buat, mereka bikin. Yang jelas ini semua kalau saya punya saran kepada anak-anak muda ya. Saran saya nih ya, apapun profesi kalian, dimanapun kalian, spesialisasi kalian, dakwah adalah utama. Tetap dakwah. Ya, dakwah itu bukan hanya para ulama, para dai di atas mimbar, tapi dakwah itu di mana-mana. Ya. Karena kalau saya pengen mengajak anak-anak muda ya, khususnya anak-anak muda Sumatera Barat. Ya. Kalau bahasanya itu jadilah kalian intan permata. Ya, walaupun di lumpur yang bernoda, ya di lumpur tapi kalian tetap bercahaya berkilau. Kalau bahasa kerennya itu nahnu nakhtalitu binnas walakin natamayazun. Kita berbaur dengan siapa saja, baik, orang soleh, orang salah, bajingan, kucing ai, entah apalah namanya, tapi kita tetap istimewa gitu. Kita berbeda. Kalau bahasanya kita yang mewarnai, jangan kita yang diwarnai. Ya, tapi saya lihat fenomena di lapangan, kadang-kadang anak-anak muda ini banyak yang terbawa arus. Kagusa bagaikan buih dalam lautan. Kalau ibaratkan lagu Manis Manja Group, ada angin barat dia ke barat, ada angin timur dia ke timur. Ini yang terjadi. Nah, jangan sampai di Sumatera Barat terjadi ini. Apalagi dengan melalui wasilah Sanak Surau Ustaz. Sanak Surau dan juga Sanak Sport ini. Ya. Ini adalah wadah yang sangat saya dukung sekali untuk bagaimana pemuda-pemudi di Sumatera Barat ini terarah. Ya. Terarah. Ya, kita sebagai kakak-kakak atau di komunitas ini jadilah kita agent of change, agen perubahan. Ya, jadilah kita adalah sebagai kedua. Ya. Kedua sebelum kita menyampaikan dakwah ini gitu. Ya, Ustaz, gini Ustaz, ini ada pesan dari teman-teman melalui Instagram Sanak Surau Ustaz. Oh gitu. Iya. Ada yang ingin ditanya ini. Menurut Ustaz, gimana sih caranya ngadepin cinta yang bergejolak nih Ustaz? Wow, masalah cinta. Pertanyaan sangat luar biasa nih Ustaz. Ini kalau masalah cinta ya. Kalau cinta ini, kalau dulu waktu di Jakarta saya naik angkot ya, naik Kopaja, naik Metro Mini itu, kadang-kadang ditulis di dinding. Tulisan itu lucu-lucu. Cinta itu murni. Itu tulis ya, anak-anak muda nulis, anak-anak. Biasanya anak-anak muda tuh anak-anak SMK, anak STM. Cinta itu murni. Murni itu emas. Emas itu kuning. Kuning itu tai. Jadi cinta adalah tai. Jadi ada istilah. Terus saya masuk kamar mandi. Ketika saya di WC SPBU ya, di toilet SPBU itu, lagi saya nongkrong di situ, saya juga baca, ada bacaan di situ. Ini lebih lucu lagi bacanya. Apa itu? Apa? Cinta itu katanya, cinta itu buta. Buta itu gelap. Gelap itu seram kata dia. Jadi cinta itu seram kata dia. Ya, banyak macam-macam istilah. Saya melihat mungkin ini sebagai wadah anak muda ya, ingin melampiaskan hobinya ya. Mencoret dinding, Nah, kalau sekarang mungkin melalui sosial media. Ya, karena bagaimanapun Rasulullah mengatakan inna baina yaday sa'ah, sesungguhnya suatu hari nanti dia menjelang hari kiamat, kita akan berperang dengan zuhurul qalam. Zuhurul qalam itu apa? Dengan pena-pena. Nah, jadi anak muda ini melampiaskan sesuatu hal itu melalui penanya, melalui sosial media, baik WhatsApp, Twitter, IG-nya atau apalah namanya, yang lain ya. Nah, yang jelas intinya berbicara tentang cinta tadi. Ya. Yang jelas gejolak fitrah manusia, ya kita manusia ini termasuk saya, ya cinta itu adalah sesuatu hal yang manusiawi, ya. Makanya dalam kitab Abdullah Nasi Ulwan itu, cinta itu dibagi 3 oleh beliau. Al-mahabbah itu, ya mahabbah itu dibagi 3. Yang pertama kata beliau, al-mahabbah al-madmumah, cinta yang tercela. Dan ini yang merebak di Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Yang kedua ada namanya cinta al-mahabbah al-mutawassithah, cinta pertengahan. Nah, ini cinta pertengahan ini nanti kita bahas sedikit. Yang paling tinggi adalah al-mahabbah al-mahmudah, cinta yang terpuji. Nah, inilah orang yang istiqomah, pemuda-pemuda hijrah yang luar biasa yang bisa bertahan di sini. Dia tidak mau mengatakan kepada seorang perempuan yang belum haknya untuk mengatakan
tahajud yuk. Nah, itu awal maksiat loh. Ini saya sampaikan ya, mohon maaf anak-anak muda, sanak surau dan sanak sport. Bahasa kayak gini mungkin islami bagi kita, tapi ketika mengajak seseorang yang belum hak kita, tahajud yuk. Udah sholat belum? Udah mamam belum? Hati-hati. Hati-hati dengan kata-kata. Karena kata-kata yang kalian ucapkan akan menjadi suatu kebiasaan, suatu yang kebiasaan menjadi suatu ya yang susah untuk dilupakan. Akhirnya apa? Timbul cinta. Kalau bahasa orang Minangnya balam bin love. Makanya yang terjadi ya al-mahabbah al-madmumah, cinta yang tercela. Naudzubillah. Abdullah Naswilwan membagi cinta ini luar biasa. Ya, kalau kita berbicara cinta nafsu, syahwat. Ya, jelas ya, wajar kita manusia ya. Nafsu itu terbagi juga. Ada nafsu namanya nafsul ammarah, ya, jiwa yang bergejolak dengan kemarahan. Ada nafsul ammaratu bisu, jiwa yang mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan. Ada namanya nafsul mutmainnah, yang tenang jiwanya. Kenapa? Karena dia dekat dengan ibadah, dekat dengan zikir. Makanya seorang ulama besar mengatakan, Ibnu Junaid, apa kata dia? Min alamati hubbillah hubbul ibadah. Di antara tanda Allah mencintai seorang hamba, hamba itu hobinya ibadah. Tapi sebaliknya, wa min alamati i'radillah 'anil 'abdi ayaj'alu syughlahu fi ma la ya'nihi. Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, hamba itu disibukkan dengan pekerjaan yang sia-sia. Salah satunya apa? Bermaksiat, bercinta yang bukan haknya, bukan saatnya. Ya, makanya kalau masalah gejolak nafsu ini, kalau menurut saya manusiawi. Cuman bagaimana ini diarahkan? Ya, makanya ada di sini namanya dengan melalui wasilah dari sanak surau dan juga sanak sport ini agar terarah pemuda Sumatera Barat untuk menjalin cinta yang benar. Nah, makanya ada manajemen cinta namanya. Nah, jangan salah cinta. Belum saatnya, belum dapat SIN, surat izin menikah, kalian sudah bercinta. Ujung-ujungnya apa? Ada syair Arab. Apa syair Arab? Ini syair Arab Tanah Abang. Ya, syair Arab Tanah Abang ini. Ini syair Arab gila. Nazrotan patabassam patakallam patawat patabuntiang. Nah, ini ujung patabuntiang. Ya. Bang Ustaz, ini kopi udah apa nih? Ajib, mantap. Ayo kita siap, coba minum. Siap, Lady. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gimana Ustaz, masih rasa kopi? Ajib, masih. Ajib ya, masih. Ajib. Oke Ustaz, ini masih ada pertanyaan terakhir Ustaz. Apa pertanyaan terakhir? Menarik juga pertanyaan ini. Menurut Ustaz gimana sih caranya ngadepin cinta yang bergejolak nih Ustaz? Ya. Terakhir, masih soal cinta nih Ustaz. Masih soal cinta. Makna cinta menurut Ustaz? Ya. Bagaimana Ustaz? Ya, cinta. Ya, setiap definisi cinta itu berbeda-beda. Menurut ahli fisika beda lah. Cinta itu kalau menurut ahli fisika, ya, ketika seorang lelaki berdiri tegak berjumpa dengan perempuan yang saat itu berdiri mungkin tidak tegak, dia bertemu maka akan terjadilah gejolak. Itu menurut ilmu fisika. Tapi kalau menurut ilmu gizi makanan, cinta itu ibaratnya adalah tai kambing tapi rasa obat. Ya, itu menurut ahli gizi. Tapi menurut ahli kimia lain lagi. Cinta itu adalah pertemuan dua pasang atau dua jenis manusia yang ketika berjumpa di tempat yang remang-remang akan terjadi bom nuklir yang dahsyat. Nah, itu menurut ahli kimia. Tapi menurut ahli sport olahraga, cinta itu adalah pertemuan di antara dua manusia yang ketika bertemu dia terkilir. Akhirnya diobat oleh salah satunya sembuh. Terkilirnya itu menurut sport. Tapi menurut agama kita, cinta itu adalah al-hub kalau bahasa Arabnya, al-hub, al-mahabbah. Dalam bahasa kaidah bahasa Arabnya, masdarnya, sumbernya itu adalah bening, bercahaya, bersih, ibaratkan air sungai tanpa ada sedikit pun di sana kuman, tapi bersih, jernih. Itulah cinta. Maka jangan kotori cinta. Yang mengotori cinta siapa? Kita manusia. Makanya cinta yang bening ini, yang bersih ini, jangan sampai dikotori. Kenapa? Kalau sekali kita kotori, maka susah untuk kita membersihkannya. Walaupun kita bersihkan dengan rinso, dengan daya, dengan suruf, entah apalah, lemon, entah apalah, ya sunlight, nggak bakalan bisa. Kalau sudah kena noda sekali, maka hati-hati. Ya, itulah cinta. Mana cinta? Ya, dalam agama kita syariat Islam, cinta itu sangat diagungkan. Apalagi cinta kepada Allah. Tadi saya sampaikan, cinta yang terpuji itu cinta kepada Allah. Makanya kalau kita mau berumah tangga, kalau ingin mengajak calon istri kita ke surga, jangan ajarkan mencintai kita, tapi ajarkan dia mencintai Allah. Ajarkan dia mencintai Allah, maka dia akan mencintai kita dan anak-anak kita. Allahu Akbar. Itulah cinta yang benar. Alhamdulillah. Okay? Luar biasa Ustaz. Luar biasa.
Makasih Ustadz. Ya. Ini pertanyaan dari teman-teman dari Sanak Surau ya. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya Sanak Surau ini bisa sebagai wadah untuk diskusi Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ya, betul. Curhat gitu ya, masalah Ya. agama kan, Betul. atau masalah kehidupan gitu Ustadz. Ya. Mudah-mudahan ke depan kita juga bisa diskusi lagi Ustadz. Amin, insyaallah. Mungkin ada juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain gitu Ya, Ustadz. siap insyaallah. Yang jelas antum Sanak Surau dan Sanak Sport, demi Allah saya sampaikan, apa yang antum lakukan hari ini ketika seorang pemuda Sumatera Barat berubah hijrah gara-gara kalian, wasilah kalian ini, Rasulullah mengatakan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan min humrin ni'am. Satu orang yang dapat hidayah melalui Sanak Surau dan Sanak Sport itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu apa? Kendaraan yang paling mahal di zaman Rasulullah. Kalau dalam riwayat Tirmizi, khairun minad dunya wa ma fiha. Allahu Akbar. Satu orang dapat hidayah melalui Sanak Surau dan Sanak Sport ini. Pemuda-pemuda Sumatera Barat berubah melalui wasilah kalian. Saya sampaikan berita gembira busra dari Rasulullah. Itu lebih baik daripada dunia seisinya. Amin. Allahu Akbar. Terus berjuang. Ya, terus kalian berjuang. Doakan kami. Pesan saya, ya, kun kitaban. Jadilah kalian kitab. Walau kana bila unwanin. Walaupun tanpa judul. Judul ya. Tapi wala takun kitaban bila unwanin. Jangan sampai kalian jadi kitab tapi nggak ada judulnya. Atau katakanlah saat itu kalian membuat sesuatu ada judulnya. Ya, wala takun unwanan bila kitabin. Jangan jadi kalian seperti judul, bikin judul aja gede-gede tapi isinya nggak ada. Ya, jangan sampai begitu. Itu maksud saya. Tadi saya silap sedikit. Ya, tapi yang jelas intinya kun kitaban walau kana bila unwanin. Jadilah kalian kitab walaupun tanpa judul, wala takun unwanan bila kitabin. Jangan kalian jadi judul tapi nggak ada kitabnya, nggak ada isinya. Omong kosong. Kalian pemuda Sumatera Barat, demi Allah, suatu hari kalian akan memimpin Sumatera Barat. Amin. Sanak Surau dan Sanak Sport. Insyaallah. Subhanal yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini kalian pemimpin masa depan. Tapi pesan saya jangan lupakan Ustaz Orem. Insyaallah Ustaz. Kita tidak Assalamualaikum. mungkin tidak akan kita lupa Ustaz. Waduh. Mungkin bisa Iya. kita